Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi, Ustaz, dan kita melanjutkan obrolan religi. Untuk kali ini kita ingin mengangkat masalah mengapa sih orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Dan kalau di Al-Quran kita lihat hukuman, Allah menegaskan hukuman bagi orang munafik itu juga lebih dahsyat ya, Iya, menjadi kerak neraka segala macam itu. Betul sekali. Mohon dijelaskan, Ustaz. Jadi pertama ya, orang munafik itu dari kata nafak. Ya, nafak itu artinya terowongan. Dipakai oleh hewan tikus tanah untuk bersembunyi mengelabui pemangsanya. Jadi dia masuk satu lubang, pemangsanya menunggu di situ. Dia sudah keluar lubang yang berikutnya, lubang yang kedua. Sehingga disebut munafik itu karena ada unsur mengelabui, menipu. Ya, jadi kalau ada orang datang dengan gaya seorang yang bisa dipercaya, ya, apakah pakaiannya, ucapannya, dan sebagainya. Padahal sebenarnya dia punya maksud untuk menipu kita. Nah, kita kan percaya. Akhirnya terjadilah namanya kerjasama, bisnis, dan sebagainya. Dan kemudian hari ternyata kita menjadi korban. Nah itu, itulah mengapa orang munafik itu lebih berbahaya, karena dia tampil bagian dari kita. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya ayat 8 ya, dan seterusnya, itu menyebutkan bahwa di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman, saya beriman kepada Allah pada hari akhir, padahal tidak beriman. Nah, mengapa dia mengaku beriman? Ya tentu ada maksudnya, untuk mengelabui orang-orang beriman. Nah, sehingga di ayat yang ke-9 mereka hendak menipu Allah, menipu orang yang beriman. Nah, padahal hakikatnya ya mereka menipu diri sendiri. Ya, tapi seperti itulah. Atau di surah Al-Baqarah, di antara manusia ada orang yang perkataannya mengagumkan. Dalam rangka apa? Agar orang tertarik. Ya. Dan dia bahkan berani menyebut apa yang dikatakan seperti apa yang ada dalam hatinya, dengan bersaksi Allah sebagai saksi. Padahal dia seorang penipu, seorang penentang. Alatul khisom wa minan nasi ma yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbi wa huwa alatul khisom. Di surah Al-Baqarah ayat 200-an ke atas. Kalau yang ayat 8 tadi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun bi qulubihim maradun fa zadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Jadi dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit itu. Jadi bedanya penyakit fisik dengan penyakit hati. Kalau penyakit fisik relatif ya tidak berkembang, ya kan. Tapi penyakit hati bertambah. Ya penyakit fisik juga ada yang bertambah, seperti kanker, ya kan. Nah, jadi kenapa orang munafik itu lebih berbahaya? Ibaratnya dia musang berbulu ayam, ibaratnya dia menggunting dalam lipatan, ibaratnya dia musuh dalam selimut. Jadi dia berada di barisan kita, lalu menikam dari belakang. Ya, makanya orang munafik itu lebih sulit untuk dihadapi. Rasulullah pada waktu itu kan, ya bagaimana ya, kalau orang kafir kan kelihatan jelas batilnya dan menentang al-haq dan berada di posisi sebagai lawan yang berada di depan. Sementara orang munafik dia sholat, ya kan, ikut dalam majelis Rasulullah. Bagaimana kalau orang munafik ini tumpas saja? Nah, kalau ditumpas orang-orang itu akan mengatakan Rasulullah membunuh sahabat-sahabatnya, anggota majelisnya, kan lucu. Tapi kalau nggak ditumpas, ya begitu, mereka kami siap berperang, berangkat. Di tengah jalan, aduh saya mulus nih, pulang dulu. Nah, alasannya begitu.
Atau ketika mau berangkat, aduh ini ada ini, akhirnya nggak jadi berangkat. Jadi itu kayak orang misalnya begini, kita mengundang rapat, sanggup 40 orang, kita siapkan untuk 40 orang atau kita lebihkan konsumsinya. Ternyata yang bilang siap-siap itu nggak datang sendiri. Yang datang cuma 10 orang. Nah, 10 orang ini orang yang beriman. Yang pamit sudah dari awal itu orang kafir. Yang menyanggupi tapi ternyata nggak datang tanpa alasan yang juga. Jadi lebih susah kan menghadapi orang munafik itu. Ya lebih mudah sesama orang beriman. Tapi dibanding dengan orang kafir lebih mudah menghadapi orang kafir. Itu kira-kira ilustrasi saja gitu kan sebenarnya, tapi memang memudahkan untuk memahami bahwa orang munafik itu lebih berbahaya karena dia punya tipu daya dan biasanya dia janji orang sudah senang mendengar wah akan diberi begini, ternyata kenyataannya tidak terwujud. Atau sebaliknya menjanjikan sesuatu dan dilaksanakan, tapi yang disembunyikan hatinya, yang tidak dikatakan, itulah tujuannya. Yang dikatakan sih hidden agendanya lah ya. Ada hidden, ada istilahnya di balik meja, di belakang layar atau apa, yang orang tidak mengerti, tidak tahu. Ternyata akhirnya Allah kita ini ditipu dari Allah, seperti itu. Baik. Mungkin perlu ditambahkan dalil tadi Al-Quran sudah, hadis yang juga sangat terkenal itu kan, ayatul munafiqin. Barangkali itu bisa di breakdown untuk penjelasan yang lebih mendalam. Iya betul. Jadi sebenarnya tanda-tanda orang munafik itu kalau dibaca dalam ayat Quran, bahkan ada surah 63 surah Al-Munafiqun, sebenarnya banyak ciri-cirinya, sifat-sifatnya banyak. Tapi kalau disimpulkan itu hanya 3 saja. Satu dari lisannya, ya kan? Yang kedua dari niat hatinya, dan yang ketiga dari amal perbuatannya. Artinya ada 3 hal yang mendasari kita untuk bisa mengatakan dia seorang munafik kalau sudah terbiasa melakukan ketiga-tiganya ini. Jadi kebohongan. Jadi sifat yang mendasar dari al-munafik itu al-kadhibu, itu dia bohong. Bohong itu apa? Bohong itu apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Bohong itu apa? Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dalam hatinya. Bohong itu apa? Apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, misalnya begitu. Sehingga Rasulullah menyebut meringkas menjadi 3. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda besar orang munafik itu pertama ada 3. Pertama, apabila berbicara dia berbohong. Apabila berjanji dia mengingkari. Berarti dia dalam amal tidak sesuai. Apabila dipercaya dia berkhianat, dia tidak melaksanakan kewajiban amanah. Nah ini kalau menghinggapi seorang pemimpin, hancur lah kepemimpinannya, negara yang dipimpinnya akan hancur lebur. Apa sebabnya? Karena ini memang ketiga-tiganya kalau terjadi pada diri seorang pemimpin, apakah itu di rumah tangga, di kantor, di mana saja, itu rusaklah tatanan, ya kan? Orang nggak bisa lagi dipegang. Padahal yang dipegang dari manusia itu adalah kata-katanya, ya kan? Nah, kalau dia bercanda, antara bercanda atau serius ini, ya kan? Oh saya kemarin coba bercanda kok. Bagaimana membedakan bercandanya dan seriusnya? Apalagi sudah ditandatangani, sudah komitmen. Apa itu bisa dikatakan bercanda? Kan tidak bisa. Nah disitulah orang munafik itu ringan sekali mereka untuk mengingkari komitmen. Punya uang 11 triliun, 11.000 triliun gitu ya. Termasuk ya Ustaz ya. Jadi orang munafik itu banyak banget. Ya. Nah, makanya kita menghindari dari menjadi orang munafik. Tapi kalau hanya sesekali kadang dia berbohong, dia betul-betul menyesal, itu belum bisa dikatakan munafik. Nah, tapi kalau sudah munafiqun, menggunakan namanya isim fa'il. Kalau nifak dia hanya sifat. Ada sifat kemunafikan pada orang itu, ya kan?
Tapi kalau munafikun dia sudah mengkarakter. Radikal militan ya. Sholatnya betul-betul bukan karena dia ingin bertakwa pada Allah, bukan karena ada keinginan, ada maksud, ada pencitraan istilahnya itu. Ya, doa-doa dia harus sederhana. Ya, padahal kebijakannya menyengsarakan orang yang orang kecil, orang kaya. Bisa. Dia bilang, wah adik saya itu enggak boleh saya Jadi politik, coba nggak boleh. ternyata jadi anak saya ternyata ya jadi orang itu ketika awal dia bicara ya orang kagum, bagus sekali, Hebat juga ini. tapi kalau orang itu mendokumenkan pembicaraannya, Jejak digital istilahnya. digitalnya, oh ternyata Munafik berat. Ngapus sih. Jadi kalau orang sudah dicap munafik dan tidak bertobat ya sampai akhir hayatnya, ya Allah akan menempatkan mereka orang munafik itu di darkil asfali benar, di Dasar lantai dasar paling paling menderita. basementnya. Nauzubillah dari munafik itu, janganlah kita. Nah, antara yang tanda-tandanya apa? Orang munafik itu sholat ya, sholat. Tapi sholatnya malas. Iya dia sholat, tapi berat banget kalau sholat subuh sama sholat isya. Subuh berat, isya. Tapi sebenarnya orang masuk banyak kan nggak sholat. Banyak nggak sholat ya. Demikian ya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan kita kaum muslimin ini dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.